La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ada lagi pertanyaan yang masuk seperti tadi yang Bu Aisyah sudah paparkan bahwa laki-laki itu kurang suka kalau kontak mata, ya kan? Tapi kadang atau misalnya kita kadang sebagai perempuan itu menilai keseriusan laki-laki kan dengan melihat matanya tuh Bu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau memang laki-laki tidak suka dilihat matanya, apa indikator kita menilai keseriusan seorang laki-laki gitu Bu? Ya, baik. Ya. Dulu memang ada konsep dari sisi psikologi bahwa komunikasi efektif itu tatap mata, ya. Nah, tapi setelah ditemukan ilmu neuroscience dan diteliti anatomi matanya laki-laki, ternyata laki-laki dia cuma bisa sebentar saja tatap-tatapan kita. Ya, habis itu kalau kita terus janjangin matanya, dia langsung noleh ke bawah kah atau ke samping kah? Itu sejak bayi laki-laki begitu. Nanti coba kalau Mbak Siva nanti sudah berkeluarga punya anak ya. Kalau nanti anak laki-laki itu ada beda sama anak perempuan. Anak perempuan kalau kita ajak main gini, terus kita tak tintung, Mbak. Dia lihat wajah ibunya itu serius banget dan lama menatapnya. Ya. Tapi kalau laki-laki tak tintung, dia lihat ibunya sebentar, terus dia lihat mainannya yang digantung di tempat tidur itu. Ya, apalagi dia kalau mainannya itu berputar-putar, oh dia senang banget itu kayak gitu. Ya. Nah, kalau ditanya bagaimana melihat keseriusan laki-laki, itu dia dari tanggung jawab penjaga keamanan. Kenapa? Karena memang otak laki-laki hipotalamusnya lebih lebar dari perempuan. Jadi keseriusan laki-laki itu tadi dia bertanggung jawab, ya. Kemudian dia itu tadi ya dalam lingkup-lingkup menjaga keamanan diri, jaga keamanan calonnya kah, atau jaga keamanan istrinya kah. Ya, itulah laki-laki. Ya, keseriusannya dari situ kita lihat. Jadi bukan dari mata. Ya. Oke. Kalau dari mata dia malah buang muka. Ada kemungkinan nggak serius juga ya Bu ya? Nggak. Laki-laki itu kalau nggak serius tuh kadang-kadang di mana coba dia nggak serius? Lewat chatting yang tanpa dilihat wajahnya. Itu nggak serius tuh. Ya, betul. Makanya kalau perselingkuhan itu, itu mah dibohongin semua itu. Ya, baik Bu. Ada lagi ini Bu, pertanyaannya masuk lewat komentar YouTube channel Rizka dari Ibu Findra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aisyah, bagaimana cara menghadapi laki-laki yang sulit berkomunikasi dengan pasangannya sehingga sulitnya komunikasi itu menjadi akar dari sering terjadinya konflik seperti itu. Ya, baik. Nomor satu begini, kita harus tahu ya bedanya otak pria wanita, ya. Sehingga mungkin si suami bukan sulit komunikasi, ya. Mungkin waktunya yang kita keliru untuk ajak komunikasi. Kalau suami pulang kantor dan baru malam diajak bicara di atas jam 10, wah itu udah susah banget itu. Laki-laki bukan nggak mau ngomong, nggak, kuotanya habis. 7.000 katanya habis, kuotanya habis. Dia harus istirahat dulu baru punya kuota lagi. Makanya kalau malam-malam kita mau ajak bicara dan suami udah capek banget ngomong, udah tahan sampai esok hari. Ya. Terkadang pagi-pagi banget itu juga belum loading. Kira-kira jam 6, setengah 7, jam 7 itu baru dia bisa berkata-kata. Terkadang masalahnya suami-suami itu jam 6 pagi sudah berangkat kantor. Makanya istri nggak pernah mendapatkan kata-katanya dia ini. Kita malamnya udah cuman gitu. Pagi-paginya belum sempat bicara panjang lebar, dia harus berangkat kantor karena harus pagi-pagi. Di chatting panjang lebar cuman dia jawab oka. Inilah makanya kadang-kadang seorang istri merasa susah banget sih komunikasi sama laki-laki. Untuk itu gimana caranya? Untuk itu ya ada baiknya kita jalan sama suami di siang hari. Janjian makan siang atau janjian makan sore paling tidak. Minimal banget sebulan sekali, minimal banget itu.
idealnya seminggu sekali. Dan harusnya kondisi pandemi kayak gini, PSBB kayak gini, kita lockdown, ini hikmahnya salah satunya adalah supaya kita bisa dengar 7.000 katanya suami, karena dia di dalam rumah. 7.000 katanya anak laki-laki, ya, karena di rumah gitu. Dan itu pun juga hati-hati kalau dia sudah lagi pegang gadgetnya atau nonton TV atau baca koran. Udah jarang baca koran ya. Dan pokoknya lihat gadget Bu. Ya sudah 10 menit dia perhatikan gadgetnya, itu pun nggak bisa diajak bicara karena dia konsentrasi. Makanya kita nomor 1 tadi kita harus tahu dia ini kan kita akan bicara sama laki-laki. Ini kapan waktunya ya, terus sedang apa dia, itu aja. Atau kalau kita mau bicara serius, laki-laki senang gini. Laki-laki itu senang gini, dikasih tahu waktunya. Misalnya ya, kita mau bicara serius sama suami. Ayah, ya, Abi, nanti abis Isya jam 8 aku minta waktunya 30 menit ya. Aku mau bicara. Laki-laki kalau sudah dikasih kayak gitu, dia langsung ya pada saat itu udah siap otaknya untuk pada jam 8 malam nanti ya 30 menit dia kasih waktunya untuk istrinya bicara. Dia akan tidak pegang gadgetnya itu. Cuman kalau janjian menitan aja, jangan jam ya. Abi nanti aku mau bicara 4 jam. Nggak mau dia. Laki-laki langsung defensif ya Bu. Langsung defense. Laki-laki itu senang ditentukan waktunya dan nggak usah lama-lama. Adapun kita bilang 30 menit dan setelah itu jadinya 3 jam, itu lain soal itu. Makanya laki-laki, bapak-bapak ini, makanya kalau dia sudah bekerja, kenapa lebih senang laki-laki itu rapat, meeting? Kenapa? Karena jelas agendanya, apa yang mau dibicarakan, berapa menit. Itu otak laki-laki sebenarnya. Kenapa? Karena efektivitas 7.000 kata. Dan laki-laki banyak juga trauma. Kenapa? Karena dia menganggap kalau perempuan bicara itu nggak tahu sampai kapan ntar. Ya, kosakatanya banyak sekali kita. Dan satu lagi, laki-laki nggak suka karena kalau lama-lama bicara sama perempuan, topiknya ganti-ganti. Laki-laki itu sering tersesat. Kalau perempuan bicara, ada laki-laki satu bicara di antara 2 orang perempuan, tersesat dia sudah. Walaupun secara otak dia jago baca peta. Kalau udah dengar perempuan ngomong, dia lupa, tadi ngomong apa ya? Kok udah ngomongnya udah ganti sih ya gitu. Berarti nggak jago baca peta pikiran wanita ya Bu ya? Tersesat dia. Tapi Bu, kalau boleh saya tanya, jadi sebenarnya kapan sih waktu yang pas kalau misalnya nih kondisinya sang suami pergi dari subuh-subuh udah pergi kerja, mungkin rumah dengan kantornya jauh gitu jaraknya. Pergi pagi lalu pulang misalnya sudah malam, mungkin sudah letih gitu kan. Tadi kan kondisi psikologisnya kalau sudah letih gitu kadang sudah nggak mau dengerin apa perkataan wanita gitu. Jadi kalau misalnya menghadapi mungkin yang situasinya seperti itu, baiknya di mana kita berkomunikasinya Bu? Jadi kita tetap aja ngomong, tetap aja melayani dia, walaupun dia akan jawabnya dikit-dikit. Artinya kita nggak usah marah kalau dia jawab dikit-dikit. Gitu ya, untuk kesehariannya ya, untuk kesehariannya. Jadi kalau cuma kita nggak usah marah. Kalau dulu kalau belum tahu ilmunya baper loh gara-gara itu. Iya. Merasa ini ngomong sama siapa sih, gue dikacangin gitu ya. Iya benar. Jadi nggak usah marah. Kenapa? Kalau perempuan marah, ya itu buang energi. Padahal kita bisa punya kemampuan banyak sekali. Nah, kemudian tetap aja kita ajak ngomong, atau dia dijawabnya cuma iya nanti aja apa gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau ajak bicara panjang lebar, itulah tadi kita janjian seminggu sekali. Hari Ahad kah, hari Sabtu kah, atau misalnya kita mampir di kantornya ajak makan siang 1 jam 2 jam, udah gitu aja. Ya. Kondisinya begini, secara anatomi otak pria wanita tidak berubah, tetapi yang berubah adalah lifestyle. Zaman dulu, laki-laki zaman dulu, suami zaman dulu, itu nggak pergi berburu jam 6 pagi, nggak pergi. Karena zaman dulu bapak-bapak kerja, itu bukan jam 6 pagi, jam 8 baru keluar ke rumah, menuju kantor. Dan kantor itu selesai jam 3 sudah pulang. Sampai di rumah sore. Makanya 7.000 kata laki-laki itu tidak habis. Dia masih sisa 1.000 atau 2.000 buat istrinya. Sementara perempuan zaman dulu dengan kapasitas 20.000 kata, ya, anaknya banyak. Ibu-ibu zaman dulu kan anaknya banyak. Kalau nggak 7, 9, 8, paling nggak 10. Belum ada mesin cuci. Belum ada yang bantuin di rumah. Jadi si ibu yang kerja sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri. Maka 20.000 kata itu cukup.
Sehingga pas malam sudah selesai, suaminya masih sisa 2.000, itu istrinya juga sisa 2.000. Makanya dia klop. Makanya zaman dulu kok kayaknya mesra banget ya orang-orangnya, padahal itu tadi. Nah sekarang lifestyle kan berubah. Yang laki-laki terlalu menguras waktu di luar, yang perempuan juga 20.000 tidak terhabiskan. Kenapa? Karena sudah banyak yang bantu di rumah kerja, mesin teknologi banyak, anak juga nggak banyak. Makanya rugi kalau tidak menggunakan 20.000 kata ya. Harusnya ya pakai ngaji kek, ya, pakai ngajar dan sebagainya. Nah itu tadi. Oke.